Elektabilitas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi jauh melampaui Presiden RI Prabowo Subianto berdasarkan hasil survei yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Bahkan dari hasil survei yang digelar 5 hingga 19 Juli 2026, elektabilitas Deddy Mulyadi 2 kali lipat dari Prabowo Subianto. Akibat pola sak gelemi dewi, survei elektabilitas Pak Prabowo itu merosot tajam. Malah jane dudu merosot ning ambyur, cemplung jurang. Lu bisa-bisanya loh kepala negara yang baru menjabat belum genap 2 tahun, keok sama seorang gubernur yang tambah mengenaskan. Semua tahu KDM atau Kang Demul itu kan kader Gerindra yang tidak punya jabatan struktural di partai. Dan dia kemarin dicalonkan dari Partai Gerindra dan sekarang bergabung ke Partai Garuda ini, berlogo Garuda. Tetapi elektabilitasnya ngalahi ketua umumnya, kan luar biasa ini Kang Demul ini, Deddy Mulyadi. Meski begitu, atas hasil survei ini yang paling seneng dudu Kang Deddy sebenarnya. Dia sih malah dedek plas, gemeteran. Di posisi paling happy kalau melihat hasil survei itu ya sapa neh kalau bukan Bang Jack. Lu kok saya bilang Bang Jack? Lu aku yakin kok. Begitu krungu berita itu langsung jingkrak-jingkrak dia. Belum lagi nek ngelihat persentase jauh sama Gubernur Jawa Barat Pak Prabowo itu. Ora ono separone. Kalau dilihat dari survei yang terakhir itu. Kalau disandingkan dengan apa yang dijalankan selama ini, ya wajar menurutku itu. Angka segitu itu menggambarkan bila survei yang dirilis SMRC atau SMRC itu bisa dipertanggungjawabkan loh. Ini bukan lembaga survei abal-abal. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan betul. Semua pasti tahu. Pak Prabowo kok disandingke sama Deddy Mulyadi sama KDM yuk kena lewat. Ya mungkin ngompeles ono sing meraba-raba. Atau bertanya-tanya kenapa tak sebut Bang Jack bergembira ketika survei elektabilitas Kang Demul melebihi Pak Prabowo. Masa ngono tak jelaske. tak jelaske detail. Lu bila sebelumnya Bang Jack banyak meminta relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode. Kuwi janjane ya muk gimmick. Bersandiwara, guyonan, kaya rapal. Sudah tapi belum, sen kiri belok kanan, itulah. Memang dia serius memperjuangkan rencana itu. Prabowo Gibran 2 kali, 2 periode, ora blas. Omongannya gue hanya kamuflase aja. Dan pagi tadi, dia sudah OTW ke NTT. Sehingga jelas rencana ke NTT mundur dari skedul awal atau jadwal awal. Terus di sana ya mau ngapain? Ya mau muter di kantor PSI, kantor Partai Gajah. Jadi nek rakyat NTT masih anggap dia sosok yang bakal memperbaiki nasib warga NTT di sana, halu. Kasian warga NTT nek sampai percaya begitu. Tak jamin Bang Jack tidak banyak berbicara tentang pemerintahan, tentang sulitnya ekonomi rakyat. Enggak. Dia hanya cari pendukung, cari pencitraan untuk tetap masyarakat memilih dia atau minimal keluarganya. Dia hanya banyak bicara tentang Partai Gajah sama dukungan ke Prabowo Gibran. Tidak akan ada kalimat Indonesia maju di 2045. Loh kenapa? Lah kok 2045 Indonesia maju? Saiki wae yang jadi bagian krusial menuju kemajuan malah bisa disebut Indonesia putar balik. Balik kanan gerak menuju tahun 78, 80-an. Malah lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Loh, ini mau bagaimana lagi? Wong tingkah pola mereka ya seperti itu, gak dicermati dengan baik dan jeli. Banyak yang gak sadar lagi dikempongi, dihapusi, dibohongi dengan segala manuver-manuvernya. Ini masyarakat kok ya percaya, mereka jual kayak percaya itu.
Heran, sekelas profesor jadi racek. Bila ditanya perkara hasil survei elektabilitas, tidak akan direspon. Kegembiraan pribadi Bang Jack dengan rilis survei SMRC itu bakal disembunyikan rapat-rapat, orang dikeluarkan. Kebahagiaan atas hasil survei tidak akan diperlihatkan, apalagi disampaikan lugas. Sekarang ini justru kesempatan besar buat Partai Gajah masuk. Ini peluang yang terbuka, menarik para pendukung Pak Prabowo yang kecewa dimasukkan ke kandang gajah. Lah ini kader Gerindra harus hati-hati nih. Loh ini kan prediksinya Begawan aja orang nuduh-nuduh, tapi politik ya harus gitu. Harus dibuka biak supaya pada paham tentang situasi politik yang sekarang. Jadi yang banyak dikerjakan Bang Jack di NTT, di Kupang dan sekitarnya, ya mengkamuflase aja. Bila mereka berupaya menampung kekecewaan-kekecewaan rakyat. Cara meresponnya melemahnya elektabilitas Prabowo bakal dimainkan dengan ciamik nanti di sana. Pasti rakyat belum lupa toh sama berbagai peristiwa waktu Gibran diisukan mau jadi cawapres Pak Prabowo. Sing dorong lali toh. Dalih apa yang disodorkan? Atau waktu Covid mau merendah itu, tiba-tiba orang macam Caimin, Zulhas, lalu Opung Luhut, mak beduduk omongan tentang misalnya jabatan presiden diperpanjang. Loh kira-kira tanpa disuruh presiden waktu itu, mereka duwe pikiran dewi kaya ngono kuwi. Mbok ngasih ono gajah abuh jengking ya ora akal. Dijamin ide itu tidak akan ada. Lho piye ceritane waktu itu masih 2021 loh. Nek ra kleru. Kok wis ngelontarke perpanjangan masa jabatan kepala negara saat itu. Ketika Bang Jack dituduh pengen 3 periode mau. Tapi sing kon ngomong mereka, para pembantunya. Lah masyarakatnya punya bodoh-bodoh banget loh. Nah, sing soal survei terbaru ini, sing anyaran Anda ditanyakan ke Raja Tembok Ratapan Solo, yo genah pura-pura terkejut nanti. Oh iya, gak percaya, gak yakin hasilnya seperti itu. Tak jamin gue semacam drama, gimmick. Mainan politisi yang sangat mudah ditebak. Sedangkan batinnya bersorak-sorai gembira, ria. Karena Pak Prabowo disalib elektabilitasnya sama Kang Demul. Ngapa aku yakin ngono? Sebab makin elektabilitas RI1 jelungup, peluang Gibran di CI, nyalip atau meraih suara lebih banyak akan terbuka lebar. Maka masyarakat harus paham ini. Lah sing kaya ngene saiki kaya ngene diganti sing kaya ngono, remuk negara ini. Tapi semua itu sekarang tidak dibelakake, tidak terbuka secara blak-blakan sama mereka, dibuka biak ngono ya saru. Lho nek ora komentar pura-pura, bisa juga dia ngaku belum tahu, belum dengar. Nah, turun sempat moco tentang masalah survei itu. Ojo sampai terlihat sukacita. Jangan sampai terlihat dia gembira sekali ketika Pak Prabowo elektabilitasnya jelungup dan didahului atau diincii sama Kang Demul. Ya. Atas hasil pemetaan politik yang paling mutakhir, kabar ini tidak diserki oleh istana, pasti. Ketika survei ini menggambarkan atau memberikan hasil Pak Prabowo elektabilitasnya di bawah Kang Demul, bahkan tidak ada separuhnya. Ini istana pasti rodok ora terima menurut Begawan. Lah menurut Mensesnek, presiden itu bekerja itu bukan untuk survei katanya, melainkan bekerja demi rakyat. Lah aku lah pengen guyu nih. Krungu Mensesnek ngomong ngono kuwi. Ya tidak mungkin dong presiden beraktivitas hasilnya malah dinilai buruk. Survei itu kan bagian untuk pengawasan dari masyarakat. Ya. Mendapat citra negatif ya mungkin kalau pemerintah itu kerja dari rakyat. Pengennya yang positif. Sangat jelas terlihat.
ada kepanikan, ada perasaan galau atas hasil ini di istana itu. Maka terlontarlah dari Mensesnek, Presiden bekerja bukan untuk survei. Gak mungkin lah bila RI 1 belum mendengarnya masalah hasil survei ini. Aku percaya Pak Prabowo marah ini sama rilis SMRC ini. Mungkin marah ini. Kalau tak bayang-bayangnya, marah. Bahkan media sekelas Kompas yang sempat menayangkan berita dengan judul Deddy Mulyadi ungguli Prabowo dalam survei elektabilitas Capres SMRC. SMRC. Nah, itu di take down loh. Iya. Coba diklik. Serenek berita dari Kompas. Apa iya sekelas jurnalis Kompas nurunkan berita sembarangan? Apa redakturnya sing kelewat salah nayangi berita? Pada koran lampu merah. Terus juga di berbagai media yang lumayan gede, entah itu Detik atau Media Indonesia, terus apa lagi tuh? Oh ya, Bisnis Indonesia, CNN, itu tidak muncul pers rilis dari SMRC ini. Ya sing ono neng media di kelas tengah. Padahal ini kabar yang sangat clickbait, akan ngundang banyak pembaca. Mengapa bisa begitu? Yo pikiran dewe. Langsung mengagetkan lagi. Pak Prabowo itu persentasenya tidak tembus 15% loh. Loh kok kebangetan. Di bawahnya ada Pak Anies dengan 8,2%. Lalu Gibran 7,7%. Berarti jarak antara Gibran ke Pak Prabowo itu 2 kali lipat. Loh, modal mantan wali kota Solo itu lumayan gede tuh. Sehingga kalau buat ngejar ke angka itu gak pati abot. Ngejar ke Pak Prabowo maksudku. Turunnya waktu coblosan masih 3 tahun lagi loh. Yo situasi yang begini ini memang yang berusaha diciptakan sama Bang Jack. Dia tidak mau berbagai manuver politik itu dibaca dalam konteks melemahkan RI 1, nggak mau. Sebab dia yakin kok. Cara berpolitiknya Pak Prabowo itu tidak usah dilawan saja, jatuh dengan sendirinya. Itu kira-kira menurut keyakinan mereka begitu. Lah kan orang jiglok kepiye. Segala sepak terjang politiknya antara kepala negara karo wong dalanan kok ameh podo itu. Kita semua ini sampai bingung kok membedakan antara presiden sama pihak-pihak yang tidak ingin negara ini maju. Hah? Aku sering loh pas dewean, pas sendirian ngalamun sambil ngopi itu mikir ngene. Iya jojo, jojo engko antek-antek asing kuwi yo termasuk mereka itu. Atau nek nganut istilah baru itu dimaksud londo ireng itu. Malah mereka sendiri yang suka mengatakan kita ini londo antek-antek asing. Loh hasil tadi itu bila survei elektabilitas dilakukan semi terbuka. Bagaimana kalau ditarungkan dua nama antara Kang Demul sama Pak Prabowo aja? Itu? Antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sama Presiden RI Prabowo Subianto. Loh nek yang bersangkutan ngerti dewe iso ngeblak. Lah piye? Angkane Kang Deddy itu 59% loh. Sementara Pak Prabowo itu hanya 28,3%. Artinya kan tidak ada separuhnya dari Kang Demul. Istilahnya kayak apa yang dia lakukan selama ini tidak dianggap oleh rakyat sama sekali. Kalau gambaran survei yang tadi dihasilkan, ya memang sih nek sak nyatane kalah abot dalam berbagai hal. Maksudku tuh terkait sama urusan rakyat loh ini. Nek ditarungke soal jabatan di partai, lalu kekayaan pribadi, terus modal di internal partai, yo KDM ndak ada apa-apanya sama Pak Prabowo. Tetapi kan Pilpres yang milih itu rakyat, bukan hanya pengurus partai. Aku yakin ini, akeh struktural di Gerindra yang wis ndak respect sama ketua umumnya ketoke loh. Ning gandeng Pak Prabowo masih presiden ya tetap mereka diam. Ning nek ditakoni ya ora bakal ngaku mereka. Mereka semua kan tersandera kepentingan. Ibarat kalau Gerindra itu bukan dimiliki secara pribadi, dihidupi dan dibiayai oleh Pak Prabowo, bisa digulingkan kepemimpinannya. Ning kan emang kawit biyen sing urip-uripi Gerindra itu kan ya Pak Prabowo, Pak Hasyim Adikusumo.
Ya kudu nganut. Kalau kemudian kita simak analisis survei di halaman berikutnya, tren elektabilitas presiden ke-8 itu tidak sama dengan 2 presiden sebelumnya. Kalau Pak BY elektabilitasnya cenderung stabil, Pak Jokowi naik dikit. Lah kok ini kok malah jelungup. Tidak hanya perkara elektabilitas yang sing ndlosor loh. Lah wong kepuasan publik pun pada kinerja Presiden Prabowo hanya 51,1%. Artinya apa? Masyarakat banyak dikecewakan. Aku barang yo yakin sing isih jawab puas sama sangat puas itu ya orang-orang yang dapat keuntungan dari programnya Pak Prabowo, artinya MBG, merah putih koperasi dan sebagainya. Nek mung sekedar rakyat biasa, wong Cile yang tidak ngerti politik, genah jawabnya tidak puas. Ini memperlihatkan gambaran secara nyata kalau negara dipegang oleh orang yang merasa dia itu raja, bukan pemimpin. Aku sepakat selama presiden ini pegang kendali, benar tidak terlihat otoriter. Namun para pembantunya, kabeh yes man, oke bos, siap dan kayak wedi menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. ABS tok sini. Jadi laporan saya apa-apa. Bahkan dalam berbagai pidato presiden, yuk kakian blunder juga. Ibarat pemain bola, kalau kaptennya baik sering blunder, melakukan kesalahan sendiri. Lah pemain liane yo bingung, harus golek bal. Tidak dibagikan. Akhirnya melakukan kesalahan sendiri. Pemain liane yo bingung. Saiki gini aja. Coba dilihat anggota kabinet atau pembantu-pembantu presiden atau para menteri, anggar ketemu wartawan ditakoni, kan jarang do iso gojekan atau guyon. Mereka tegang. Pak Purbaya di awal-awal menjabat, so asik klecam guyon. Saiki bahkan yang terakhir jedul itu Sawangan coba. Rupane kayak kelumbuan apa itu? Kumbahan 3 minggu ra dicuci. Teng klumbruk lecek. Rapera di sawang itu. Yang kelihatan sok menjaga wibawa, ya kepala Bakom, Kodori, ya kita tahulah karakternya mereka. Pas debat sama mahasiswa, khususnya ketemu sama wakil BEM UI. Siapa kayak itu? Mahasiswa kedokteran itu loh. Apa ya? Oh ya, Fatimah Azhara itu namanya. Kan malah kaya wong wedok PMS uring-uringan. Lho piye kon ora terbawa senewen kita itu. Bila bose wae saben disodori mic pidato hampir tidak mau pakai teks yang disiapkan, malah ngiwi-iwi, ngece sing ndok kritik mergo omongane model dalanan gitu. Ya baru dalam sejarah bangsa ini ada kepala negara kok iso muni-muni. Nyenyenye kacau. Jadinya yang dirasakan rakyat, dia itu malah banyak bersuara buat kemauannya sendiri. Dan ditambah banyak para pembantunya yang hanya ABS, hanya menjilat, hanya setor muka, cari muka aja. Ya kukut bangsa ini loh gitu. Maka kita harus sadar. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.